Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Inilah video amatir petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai mengamankan satu unit kapal motor KM Doa Ibu yang mencoba menyeludupkan ratusan goni yang berisi pakaian bekas dari Malaysia. Kepala Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung 1 Wayan Saptadarma menyebutkan kejadian berawal dari informasi yang didapatkan oleh pihak intelijen Bea Cukai bahwa terdapat kapal yang membawa pakaian bekas dari Malaysia. Hasil penelusuran, petugas menemukan kegiatan pembongkaran sebanyak 14 goni pakaian bekas di daratan Sebaru Asahan. Petugas patroli Bea Cukai melakukan penelusuran di lokasi tersebut dan menemukan satu kapal yang dalamnya berisikan ratusan goni pakaian bekas. Untuk tindakan lebih lanjut, pihak Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan petugas Satpol Air dan Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mengamankan pakaian bekas ilegal tersebut. Bisa jelaskan Pak, jumlah balpres itu berapa yang ditemukan Pak? Pada saat penindakan di darat oleh tim patroli darat gabungan yang kami temukan sejumlah 14 balpres. Nah, dasar itu kami lakukan penindakan di laut, menemukan kapal beserta muatannya. Cuma sampai dengan saat ini proses pembongkaran masih berjalan di dermaga Bea Cukai di Belawan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, sore ini bisa diketahui secara pasti jumlah muatan yang di kapal tersebut. Kini kapal motor tersebut telah dibawa ke dermaga kantor Bea Cukai Belawan untuk proses lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Penggeledahan rumah pengusaha terletak di Jalan Sisinga Mangaraja Kisaran Asahan, Sumatera Utara ini dilakukan penyidik KPK sejak pukul 12 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan rumah pengusaha ini di bawah pengawalan ketat personil kepolisian dari Polres Asahan dan Polres Labuhan Batu. Tampak penyidik KPK hilir mudik keluar masuk di rumah toko pemilik pengusaha tersebut. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus yang diperkirakan berisi berkas dokumen yang diduga sebagai alat bukti dugaan korupsi. Kehadiran penyidik KPK tersebut sempat membingungkan warga karena mereka datang secara tiba-tiba dan tidak memberikan sedikit pun keterangan. Sepenglihatan saya, ada orang memakai baju berlambang KPK. Dalam rumah itu ya Pak ya? Iya, dalam rumah itu Pak. Berapa lama? Dalam ini ada berapa lama orang di dalam Pak? Kalau jamnya lebih kurang 3 jam setengah lah, atau 3.30 lah kita bilang. Pak, tadi itu Bapak nampak bawa apa itu Pak dari dalam Pak? Kalau bawanya yang saya lihat tadi keluar bawa koper besar lah warna hitam. Sementara informasi yang beredar di lokasi penggeledahan itu disebutkan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 senilai 102 miliar rupiah yang diduga melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara. Pengusaha tersebut ikut serta mengerjakan proyek yang bersumber dari dana RAPBN itu. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dengan menggunakan 5 unit minibus, belasan petugas dari tim KPK bergerak dari Mapolres Labuhan Batu menuju Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan mendapat pengawalan personil kepolisian Polres Labuhan Batu. Untuk melengkapi berkas dan dokumen penting, KPK kembali geledah rumah dinas dan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Aikanopan yang diduga menjadi objek korupsi di Jalan Lintas Aikanopan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya kemarin sore, tim KPK juga telah menggeledah kantor Bupati Labuhan Batu Utara dengan membawa berkas dan dokumen penting di dalam koper dan kardus. Tim yang diperkirakan berjumlah 14 orang dengan berpakaian sipil dan mengendarai 5 unit minibus berwarna hitam terbagi menjadi 2 tim dengan tujuan rumah dinas dan rumah sakit umum daerah Aikanopan.
Diperkirakan selama 2 jam tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah dinas Bupati. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aikanopan, penggeledahan berlangsung selama 6 jam dengan membawa berkas atau dokumen penting yang nantinya akan dijadikan barang bukti. Hingga kini belum ada penjelasan dan keterangan dari pihak KPK terkait pemeriksaan dan penggeledahan tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Tersangka ditangkap massa usai melakukan aksi pembunuhan sadis terhadap pekerja bangunan di salah satu rumah warga di Jalan Sidomulyo, Gang Gelatik, Kecamatan Percut Setuan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap, tersangka sempat melakukan perlawanan terhadap warga dengan menggunakan cangkul yang digunakannya untuk menghabisi korban. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban bersama rekan-rekannya sedang merenovasi rumah warga. Di saat bersamaan, tersangka menghampiri korban yang sedang mengaduk semen di luar rumah. Tanpa bicara, tersangka langsung menebas kepala korban 2 kali dengan cangkul hingga akhirnya korban tewas. Kepada petugas, tersangka mengakui telah menghabisi korban karena sakit hati, selalu diejek oleh korban. Korban atau saudara Dodi sedang mengerjakan renovasi rumah. Renovasi rumah di tempat saksi Ibu Nurdiana Lelimunte bersama dengan saksi Sarpan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti cangkul dan pakaian korban yang berlumuran darah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pencopotan Komisaris Polisi Otniel Siaan ini merupakan buntut dari penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap seorang saksi pembunuhan yang terjadi di sel tahanan Polsek beberapa waktu lalu. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menjelaskan bahwa pergantian posisi Kapolsek di unit Percut Setuan sudah dilakukan. Selain itu, sudah ada 9 orang personil Polsek Percut Setuan yang juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mako Polrestabes Medan untuk sidang disiplin. Sebelumnya, seorang kuli bangunan tersebut merupakan saksi pembunuhan mengaku telah menjadi korban penganiayaan saat berada di sel tahanan Polsek Percut Setuan selama 5 hari dan mengalami luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Kapolrestabes Medan juga menambahkan bahwa sanksi hukuman disiplin yang telah diberikan sesuai dengan pasal 9 PP RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, serta mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. Kami nonaktifkan untuk yang bersangkutan konsentrasi. Untuk klarifikasi dan pemeriksaan ini, kemudian kasus pembunuhannya jangan sampai tidak terungkap, kita tunjuk pejabat sementara. Sebelumnya diketahui Sarpan dijadikan saksi dalam kasus pembunuhan rekan kerjanya inisial D. Sejak kejadian tersebut, selama 5 hari Sarpan tidak diperbolehkan pulang ke rumah, bahkan petugas tidak mengizinkan pihak keluarga menemui Sarpan yang dikenal baik oleh warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pelaku perampok Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medan Belawan berhasil ditangkap petugas kepolisian di kawasan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Saat pengembangan kasus, pelaku mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga petugas terpaksa menembak salah satu kakinya. Petugas membawa pelaku ke Polsek Medan Belawan lengkap dengan barang bukti berupa hasil kejahatan seperti tablet, jam tangan korban, dan sebilah pisau yang digunakan pelaku yang tercatat sudah 4 kali keluar masuk penjara.
Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan sering melakukan aksi kejahatan seperti jambret di angkutan umum, bajing loncat, dan merampok di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan. Ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar daripada lapas, keluar dari lapas dan ini melakukan perampokan. Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dia lakukan. Ya, ini spesialis bajing loncat juga, spesialis bajing loncat di truk-truk dan jambret di angkot-angkot dan juga melakukan perampokan di jalan. Kini polisi masih mengejar para penada barang curian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Perempuan ini terus histeris menghalangi N, petugas narkoba dari Polsek Batuna 2 Padang Sidimpuan, yang akan melakukan penggeledahan di rumah seorang tersangka bandar narkoba di Desa Silambue, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan. Petugas yang melakukan penggeledahan akhirnya berhasil menemukan berbagai barang bukti narkotika jenis sabu dari kediaman tersangka K alias Hairul. Dalam catatan kepolisian Polsek Batuna 2, tersangka K merupakan bandar narkoba yang selama ini terkenal susah untuk ditangkap. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 paket kecil narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan elektrik, serta 1 unit bong atau alat penghisap sabu. Kepada petugas, tersangka K mengaku sudah 2 tahun lebih menjadi bandar narkoba. Dapat beli dari Cupit, Bang. Oh, udah lama jualan kayak gini? Bang. Jadi untuk apa ini barang-barang ini? Tempat apa, Bang? Untuk apa? Tempat sabu, Bang. Untuk nyabu? Iya, Bang. Berapa dibeli ini semua nih? 2 juta, Bang. 2 juta? Kapolsek Batuna 2 AKP Simanjuntak menyampaikan, penangkapan terhadap tersangka K merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari informasi masyarakat, kami tidak lanjuti beberapa hari ini sering maraknya terjadi transaksi narkoba di wilayah Desa Silambue. Dan kami tidak lanjuti. Nah, hari ini kami berhasil menemukan tersangka yang sedang berada dalam rumah. Pas kami lakukan penggerebekan. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Personil Tekap Satuan Reskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus 2 tersangka jambret di wilayah Medan Timur. 1 di antara tersangka terpaksa ditembak mati petugas karena berusaha melawan saat ditangkap. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, penangkapan ini dilakukan setelah 2 tersangka melakukan jambret di kawasan Jalan Sutrisno, Kota Medan, di mana aksi mereka sempat rekam kamera CCTV di kawasan jalan tersebut, di mana aksinya korban sempat terjatuh hingga terseret dan mengalami luka-luka, dan berhasil membawa kabur tas berisi 2 unit handphone dan uang tunai sebanyak 1 juta rupiah. Setelah sebulan buron, kedua tersangka akhirnya diamankan petugas kepolisian. Namun salah satu pelaku melawan petugas dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga terpaksa ditembak mati dengan menggunakan timah panas. Kemudian kemarin atau tadi pagi dini hari pukul 03.00 kita berhasil mengamankan atau menangkap saudara AY 21 tahun. Kemudian karena bersangkutan
melawan petugas dan melukai petugas kita, yaitu Aibda Budi. Luka gores di tangan, akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur dan sampai saat ini yang bersangkutan meninggal dunia. Kini tersangka terpaksa harus mendekam di jeruji besi Polrestabes Medan dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Anggota komplotan becak hantu ditangkap petugas di kawasan Perumnas Mandala, Medan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap, tersangka yang diketahui sudah 2 kali melakukan aksinya mencuri sepeda motor warga, melakukan perlawanan dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini berpura-pura mencari makanan ternak di tumpukan sampah. Apabila melihat ada sepeda motor warga yang terparkir, komplotan ini langsung membawa kabur dengan menggunakan becak motor. Selain melakukan pencurian sepeda motor, komplotan becak hantu yang sudah meresahkan warga Medan juga kerap membobol rumah warga dengan cara merusak gembok dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah. Becak hantu ini akhirnya berhasil kita ungkap, yaitu tersangka modusnya mencuri kendaraan bermotor dengan cara mematahkan stang daripada motor. Kemudian motornya diangkut menggunakan becak. Ini ya, menggunakan becak ini, makanya sempat viral becak hantu karena cara mencurinya modusnya adalah dengan mematahkan stang, kemudian mengangkut hasil curiannya tersebut dengan menggunakan becak atau bentor, becak motor. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis dan sudah 2 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Saat ini polisi masih memburu anggota komplotan becak hantu yang lain yang identitasnya sudah diketahui. Wahyu Pratama melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Lagustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.